Xiaomi lawan Samsung. Ini adalah perseteruan dua brand yang sebenarnya jarang banget bisa kejadian karena sejarahnya dari dulu Xiaomi identik jagonya HP murah, spek kencang, sementara si Samsung spesialis flagship. Jadi kalau mau diadu pun rasanya itu kayak nggak nyambung. Tapi sekarang kondisinya udah beda. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di video ini gua mau ngaduin ya dua HP flagship Android di kasta Ultra kepunyaannya Xiaomi dan juga Samsung, di mana Xiaomi dia punya 13 Ultra dan Samsung punya S23 Ultra. Tapi sebelum kita mulai, gua mau kasih kesempatan dulu buat yang mau sedekah like. Mari kita jebolin tombol jempol ke atasnya bersama-sama, dan tentunya doa gua buat teman-teman semua semoga enteng jodoh, sehat, panjang umur, berkah rezekinya. Amin. Dalam mendesain flagshipnya ini, Samsung dan Xiaomi punya pendekatan yang bertolak belakang. Samsung ini ngebawa karakter yang elegan minimalis, sementara Xiaomi dia lebih bold, berusaha nunjukin kalau ini adalah HP kasta tertinggi mereka yang benar-benar super spesial. Kalau ngelihat Xiaomi 13 Ultra tuh rasanya kayak kompleks banget ya desainnya, framenya flat, sudut-sudutnya curve, backdoornya eco leather yang seolah terpisah dari frame body dengan area atas yang menanjak. Masih ditambah lagi dengan bulatan frame kamera yang luar biasa gede dan menonjol dengan tulisan Leica di tengah. Jadi kalau misal nih ada dua orang yang masing-masing megang Xiaomi 13 Ultra dan S23 Ultra di tempat umum, yang kemungkinan bakal menyita banyak perhatian adalah yang megang si Xiaomi. Gak lain gak bukan karena lihat aja nih bulatan kameranya nih edan banget. Dan kalau bicara handling, Xiaomi 13 Ultra ini lebih ngegrip di tangan karena backdoornya ini kan kulit. Terus dia 3,5 mili lebih ramping dan sudutnya nggak nusuk telapak tangan. Satu hal lagi, lewat 13 Ultra ini Xiaomi udah bisa sejajar dengan flagshipnya Samsung karena sama-sama ngebawa IP rating 68. Samsung mah udah dari kapan tahu ya bisa, dan sementara Xiaomi ini baru-baru ini aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang Xiaomi udah ada IP ratingnya. Cuma nih ya, walaupun desain 13 Ultra lebih menonjol dan handlingnya sedikit lebih bersahabat di tangan, ada faktor lain yang bakal mempengaruhi ke penggunaan jangka panjang, yaitu ketersediaan aksesori. Pilihan casing dan anti gores flagship dari Xiaomi ini nggak akan bisa ngalahin Samsung, nggak akan sebanyak punyanya Samsung, apalagi ini kan nggak resmi. Biasanya gue perlu satu segmen sendiri khusus buat compare layar kedua flagship ini. Stigma kebanyakan orang itu yakin kalau layar flagship Samsung adalah yang terbaik di dunia. Tapi Samsung pun nggak bisa duduk manis gitu aja, karena brand lain ya salah satunya Xiaomi ini ya akan terus mengejar. Nah, spek on paper layar Xiaomi 13 Ultra bahkan sedikit lebih mentereng. Kita mulai dari panel. Samsung pakai Curve Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Xiaomi pakai Curve LTPO AMOLED 120Hz. Resolusi keduanya sama di WQHD+ dan bisa turun ke FHD+. Terus sertifikasi Samsung dia cuma HDR10+, kalau Xiaomi ada HDR10+ dan Dolby Vision juga. Dan brightness-nya Samsung mentok di 1750 nits. Kalau Xiaomi ini katanya bisa sampai 2600 nits atau 48% lebih terang. Terakhir pelindungan ya, Samsung udah Gorilla Glass Victus 2, kalau Xiaomi masih Gorilla Glass Victus 1. Kalau kita lihat di menu display settings, ada yang menarik di mana pilihan display color atau skema warna di Xiaomi 13 Ultra lebih banyak. Ada original, pro, saturated, sampai P3 dan sRGB. Sementara di S23 Ultra dia lebih simpel, opsinya natural dan vivid aja. Hasilnya ketika dipakai muter klip 4K HDR dari YouTube ya dengan level brightness yang sama, kalau dilihat langsung layar Xiaomi 13 Ultra hasilin warna yang lebih deep, lebih pekat dan kontras, sedangkan S23 Ultra bisa ngasih dynamic range yang lebih luas. Jadi layar S23 Ultra lebih nyaman buat dipakai buat nonton konten yang gelap ya, kayak film horor atau thriller. Dan satu lagi, di atas kertas layar Xiaomi 13 Ultra ini kan bisa nyentuh 2600 nits ya. Tapi ketika gue pegang sebelahan di bawah terik matahari, gue udah coba beberapa kali dengan dan juga tanpa auto brightness. Hasilnya sama-sama nunjukin kalau visibilitas layar kedua HP ini ternyata mirip, kayak nggak ada bedanya. Padahal secara angka brightness Xiaomi ini kan jauh lebih tinggi ya.
Secara spesifikasi, kedua HP ini punya chipset yang sama, tapi speed CPU di S23 Ultra sedikit lebih tinggi karena dia kan custom khusus dari Qualcomm. Lanjut ke kapasitas RAM dan storage, Samsung 12256, kalau Xiaomi ini 16512GB. Dan untuk baterainya sama-sama 5000 mAh. Tadi kita udah bahas clock speed CPU di S23 Ultra kan sedikit lebih tinggi. Tapi ketika di benchmark, ya ini gue pakai Antutu paling baru ya, versi 10, skor Xiaomi 13 Ultra untuk CPU sedikit lebih tinggi, tapi untuk skor GPU ternyata bisa dimenangin S23 Ultra. Nah, gimana dengan Geekbench 6? Lagi-lagi Xiaomi 13 Ultra bisa ngalahin skor CPU di S23 Ultra. Skor single core-nya sih beda tipis aja, tapi untuk skor multi core-nya bedanya lumayan jauh, bisa sampai 500 poin. Gile juga ya. Terakhir di 3D Mark ya, gua tes yang pertama pakai Wildlife. Frame rate S23 Ultra 21,6 fps, kalau Xiaomi cuma 20,5 fps. Jadi ini sesuai ya sama data Antutu, di mana skor GPU Samsung itu kan lebih gede. Tapi kalau adu kestabilan ternyata Xiaomi lebih bisa diandelin, jauh loh bedanya 79% lawan 54%. Kuncinya karena si Xiaomi ini nggak ngelimit temperaturnya, dibiarin aja bisa naik sampai 52 derajat. Next, kalau soal baterai, walaupun sama-sama 5000 mAh, tapi gua nggak bisa tes karena UI Xiaomi 13 Ultra ini masih ROM China, banyak limitasi ya. Jadi yang jelas untuk soal baterai ini Xiaomi at least nawarin daya ngecas 2 kali lipat, yaitu 90 watt dibanding 45 watt. Jadi kalau buat ngecas ya mungkin Xiaomi 40-50 menit ini udah bisa full charge. Oke, masuk ke software. Nah, sebenarnya gue juga pengen banget bahas UI kedua HP Ultra flagship ini, tapi lagi-lagi ya karena di 13 Ultra ini UI-nya adalah ROM China, jadi gua mutusin buat skip aja pembahasan ini karena banyak keterbatasan dan fitur yang dipangkas, kayak notif yang delay, bloatware-nya bejibun, dan fitur bawaan kayak nearby share ini nggak ada di Xiaomi. So by default untuk UI jelas One UI Samsung ini lebih menyenangkan untuk dipakai. Dan setelah ini kita mau lihat ya kemampuan kedua kamera HP ini, dan gua akan langsung serahin ke Fahmi buat ngetes bareng kameranya. Oke, kita mulai dari setup kamera belakangnya dulu nih. Perbedaan yang paling signifikan yaitu lensa telefoto di S23 Ultra itu 10 kali optikal dengan bukaan f/49. Dan si Xiaomi 13 Ultra ini 5 kali optikal ya dengan aperture bukaan f3.0. Nah, dari sini udah kelihatan jelas ya kalau untuk zoom jarak yang jauh, range-nya tuh yang jauh banget ya. Keunggulan itu mutlak ada di S23 Ultra karena dia memang diciptakan secara default vokalnya gede untuk zoom jauh. Tapi asiknya nih kalau si Xiaomi 13 Ultra ini ya kalau di antara 5 kali ataupun 10 kali zoom itu nggak butuh yang still banget. Jadi kalau misalkan banyak getaran segala macam harusnya dia masih lebih oke. Pertama, bukaannya lebih besar f3 dan vokalengnya itu lebih kecil. Sekarang kamera depannya S23 Ultra di resolusi 4K 60 dan Xiaomi 13 Ultra cuma di resolusi Full HD 60 fps. Nah, terus ini settingannya juga masih sama ya. Kita sedikit aja cobain stabilizernya, harusnya udah oke. Sama-sama oke stabilizernya. Perbedaan yang paling mencolok lagi yaitu perekaman kamera belakangnya nih. Si Xiaomi 13 Ultra itu semua lensanya dia bisa ngerekam up to 8K 24 fps. Nah, sampai sini harusnya udah jelas ya kalau perekaman dari kamera 13 Ultra ini menurut gua killer banget ya. Semuanya rata tuh, kamera belakangnya bisa 8K 24 fps. Gokil. Tapi balik lagi ke kebutuhan penggunanya, secara HP flagshipnya zaman sekarang kebanyakan itu hanya memang cuma main kameranya aja itu yang bisa 8K 30 fps. Maksudnya sampai rekam 8K itu hanya kebanyakan tuh di kamera utamanya aja. Sisanya di 4K 60. Yang penting semua kualitasnya itu menurut gua udah sama-sama bagus. Jadi menurut gua dengan adanya fitur tambahan itu bisa jadi hal yang spesifik banget ya, yang akan membedakan kedua HP ini.
Dan fitur itu yang akan jadi penentu ya, yang akan istilahnya tuh bakalan ini fitur gua banget, ini fitur lu banget. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau di si Xiaomi 13 Ultra ini dia itu ada sensor 1 inci, terus dual aperture, terus ada Leica color yang tuningannya tuh kali ini mantep banget ya buat orang-orang yang spesifik banget nih hobi street photography. Dan yang terakhir adalah lensa telefotonya yang menurut gue tuh kece banget ya, speednya tuh cepet banget untuk nangkep sebuah momen. Di Samsung S23 Ultra ini ada expert RAW, terus astrofotografi, timelapse astrofotografi, sama light trail astro yang video. Nah itu kan spesifik banget ya, yang akan menjadi fitur penentu buat orang-orang yang suka dengan astrofotografi. Sisanya ya kalau menurut gua secara foto-foto itu hampir mirip-mirip ya, sama-sama aja bagusnya. Dan untuk foto yang low light, kita kan udah tes untuk astrofotografi, secara ini adalah sebuah tingkatan foto low light yang paling tinggi ya. Ya sebenarnya foto low light itu selera orang ya, ada orang yang sukanya tuh foto low light itu gelap banget, ada orang yang suka foto low lightnya adalah astro. Tapi yang pasti dengan gua tesnya astro ini kan menguji sensitivitas sensornya itu sendiri, terus algoritmanya juga, dan softwarenya gimana cara menghandle dalam kondisi yang benar-benar low light dan mengambil foto bintang-bintang itu. Dan sisanya kita nikmatin aja foto-foto kedua HP ini. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah kalau kedua HP ini tuh capable ya untuk membuat konten. Jadi secara software, secara teknologi, sensor dan yang lain-lain itu udah bagus banget. Sayang aja kalau cuma dikomparasikan doang. Oke, sekian dari gua. Sekarang balik lagi nih ke Romi. Oke, thank you Mi. Tadi kita udah sama-sama lihat komparasi kameranya. Samsung S23 Ultra punya kemampuan zoom lebih jauh. Terus ada mode Astro, Time Lapse, dan Light Trail Astro, dan bisa rekam video 8K 30 fps. Sedangkan Xiaomi punya ciri khas color science Leica autentik yang enak buat street photography. Terus lensa telenya juga ini gercep banget, jarang miss momen ataupun blur. Dan semua lensa kamera belakangnya dia bisa rekam 8K 24 fps. Kalau soal desain, kalau mau yang elegan tapi tetap simple ya Samsung pilihannya. Opsi case dan anti goresnya juga banyak yang jual di sini nih. Contohnya kayak ini uak ya. Tapi kalau mau yang mewah dan menonjol, pilihannya mungkin Xiaomi. Soal layar, walaupun angka brightness Xiaomi jauh lebih tinggi, tapi pas prakteknya gue lihat kok sama aja. Bagusnya ya mirip-mirip ya. Dan soal performa dengan basic chipset yang sama, kalau buat daily use ya kita nggak akan bisa ngerasain bedanya. Tapi kalau buat adu betot-betotan, Xiaomi lebih kenceng walaupun juga lebih panas karena dia nggak ada limitasi. Termasuk baterai juga ya, dia jauh lebih cepat ngecasnya si Xiaomi ini. At the end, Xiaomi saat ini bisa dibilang udah bisa nunjukin kalau mereka mampu bikin flagship yang sehebat ini, benar-benar bisa mengancam flagship dari brand terkenal lainnya. Tinggal pembuktian aja mereka berani pasarin global atau enggak. Dan lihat deh apakah publik berani atau enggak ngeluarin duit banyak buat sebuah HP flagship keluaran Xiaomi. Kalau Samsung kan reputasinya ya kita tahu lah, gak usah ditanya lagi lah ya.